tahu nggak kalian bla 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 gitu, enggak ya. Iya, Tapi iya, kita iya. pengen bikin konten di mana kami bersama-sama pendengar tuh cerna yuk gitu ya, pikir yuk tentang isu A, isu B, isu C gitu. Jadi harapannya setelah si pendengar mendengar konten kami, mereka terpantik untuk berpikir lagi gitu. Waktu itu bikin episode judulnya privasi jadi transaksi, itu ngangkat kasus kekerasan Iya. Pelecehan seksual. gender KBGO. online. KBGO. Itu tuh lumayan capeknya karena jadi ke pengadilan, jalan kasusnya seperti apa Iya, gitu. iya. Jadi yang kita ketemu dulu justru pelakunya kan. Nah, korban ini nih masih nggak bisa diwawancara gitu. Iya. Cuman kita merasa perlu ada dari dia kan gitu. Perlu tetap harus ada suara wawancara. dia gitu. Life gets in the way kadang-kadang kan. Biasanya kan memang juga ya ada yang podcast bagus berhenti kan karena itu bensinnya Nggak bensinnya habis. habis. Belum beli lagi. Kita harus kita harus nentuin bensin kita apa kan. Iya, Bensin kita benar. apakah Pertamax Duit gitu gitu ya. ya kan. Duit, Pertamax, Pertamax. duit apa. Nah, kita bensin kita apa pujian ya. Nah, ini kan kejar paket pintar nih ceritanya namanya. Iya. Yang orang tahu kan biasanya kejar paket C gitu kan. Nah, ini ceritanya bikin KPP tuh untuk bikin orang-orang pinter soal informasi sesuatu apa gimana nih awalnya? Enggak, kita bukan hadir sebagai ensiklopedia gitu Iya, iya, gitu. Ya, siapa tahu kayak wah aku ingin mencerdaskan audiens nanti gitu. Wow, kita seperti Ki Hajar Dewantara ya. Enggak, jadi enggak sih. Ya, kejar paket pintar. Judulnya memang pintar, tapi ekspektasinya jangan seakan-akan podcast ini misalnya kayak media berita atau kayak Wikipedia gitu ya, bukan sih. RPUL gitu. RPUL, wow. Buku pintar, pasti ada tahu nggak sih buku pintar di sini ya? Iya, benar-benar. Bukan seperti itu, tapi tujuan kami awalnya adalah pengen mengajak pendengar untuk berpikir kritis gitu. Yang pasti sih kita nggak pengen menggurui. Kami sebagai hostnya juga nggak mengklaim sebagai si pintar atau si pemberi informasi, itu enggak. Jadi bukan satu arah. Kami bikin konten terus yang tahu nggak kalian bla 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 gitu, enggak ya. Tapi kita pengen bikin konten di mana kami bersama-sama pendengar tuh cerna yuk gitu ya, pikir yuk tentang isu A, isu B, isu C gitu. Jadi harapannya setelah si pendengar mendengar konten kami, mereka terpantik untuk berpikir lagi gitu. Jadi pengennya setelah mendengar episode Kejar Paket Pintar, mereka nggak langsung dapat kesimpulan gitu, tapi mikir lagi, mengolah lagi, atau lebih baik lagi adalah dia jadi terpancing untuk ngulik lagi lebih dalam gitu. Boleh nggak setuju sama kita juga gitu kan. Karena dalam prosesnya ini juga jadi wadah gue dan Laila untuk belajar lebih kritis dan memperluas perspektif lah gitu sih. Dan ya kenapa melesetin kejar paket A, B, C itu kan intinya juga itu kan untuk usia berapapun yang mau mengejar jadi siapapun bisa mengakses gitu ya. Semangatnya pengen gitulah gitu, mau usia berapapun ya kita ayo terus kritis belajar gitu. Nah, kira-kira dari sudah berapa episode ya? 70 kan. 70 episode ini pasti ada satu episode yang mungkin paling emosional gitu pas lagi ngegarapnya. Terus satu lagi yang paling banyak didengerin deh. Kalau emosional ada beberapa kayaknya gitu yang lumayan ngos-ngosan tuh. Seingat gue waktu itu bikin episode, lupa ke episode berapa, tapi judulnya privasi jadi transaksi, itu ngangkat kasus kekerasan pelecehan seksual, gender online. KBGO. Itu tuh lumayan capeknya karena jadi ke pengadilan, karena tuh masih berjalan gitu. Jadi pertama gitu nungguin pengadilan, kasusnya apa, kayak jalan kasusnya seperti apa gitu. Jadi yang kita ketemu dulu justru pelakunya kan. Nah, korban ini nih masih nggak bisa diwawancara gitu. Cuman kita merasa perlu ada dari dia kan gitu. Perlu tetap harus ada wawancara. Ada dia gitu. Jadi nah itu tuh membujuk atau meyakinkan bahwa aman
cerita sama kita itu lumayan takes time gitu. Jadi Dan capek cukup- ngebujuk si korban dan capek ngeburu jalan sidangnya pelaku. Dan itu lumayan apa ya, dari ceritanya dia sendiri bikin kita kayak ampun nih emang apa ya, misalnya Dunia abu-abu, sudah gila gitu dunia ya. sudah Iya, iya. gila, abu-abu gitu. Terus itu kan kejadian ya generasi sekarang Gen Z lah Gen ya. Z gitu kan, ya memang nih gimana nih gitu untuk ngasih tahu abu-abunya bahwa orang masih nganggap ini bukan kekerasan gitu, tapi Benar-benar. ya kekerasan sih. Iya, kita kan gitu. sebagai ibu-ibu ya, sebagai milenial gitu, kita tuh yang apa ya? Kita tuh kan lebih konservatif ya pandangannya ya, bahwa ya lu pacaran nggak boleh lah begini-begini, lu privacy ya harusnya lu lebih jaga lah. Tapi kan bagi digital native, bagi Gen Z, hal-hal itu kan lebih cair ya, lebih fluid gitu. Makanya sekarang kayak data pribadi gampang tersebar, ya lo mau sexting, lo mau foto-foto private lo itu gampang sekali tersebar dan ya dianggap ringan oleh Gen Z ya, maksudnya bukan ya karena lebih cair lah pergaulan mereka gitu. Jadi kita menyaksikan itu di episode tersebut. Iya. Jadi kalau buat gue pribadi, episode yang soal kekerasan seksual tuh lumayan emosional gitu. Exhausting juga kali ya. Gitu, emosional yang sedih, terus kayak puyeng gitu kan. Terus ya kalau satu lagi pribadi yang buat gue pribadi menyenangkan gitu, itu Mama-Mama Tambora dan Bincang Binan, karena itu bisa ketemu teman-teman transpuan dan ya udah, dan berlanjut sampai sekarang lah gitu ininya ya, koneksinya gitu. Benar. Jadi kami pernah bikin satu episode tentang Munir. Waktu itu lagi-lagi ini episode kolaborasi dengan NGO tadi ya, yang kayak sobat banget sama kita gitu kan, sering bikin kolaborasi. Jadi waktu itu requestnya adalah bikinlah sebuah episode tentang Munir. Terus kita mikir apa yang mau digarap tentang almarhum Munir ya gitu. Kayaknya beritanya mah juga semua orang udah tahu gitu soal pembunuhannya seperti apa. Akhirnya kita coba bikin dengan bentuk lain, yaitu bikin cerita, mengumpulkan cerita-cerita dari teman-teman terdekat dan keluarga kerabat terdekat Munir, kemudian dinarasikan, dibacain gitu. Jadi mereka kan bikin surat terus dibacain. Itu laku tuh episodenya, banyak yang dengar. Aku rasa karena people love controversy dan mencari sesuatu yang masih menjadi misteri betul, kali ya. Betul. Ya, Jadi dulu benar. setiap tahun setiap peringatan meninggalnya Munir itu muncul itu orang pokoknya pada nyari gitu konten tentang Munir. Bener. Didapatlah episode kami dan orang mencari apa sih gitu kan, kayak misteri kematian Munir. Jadi gerbangnya dari situ. Jadi kayak tinggi sih angkanya dari situ. Oh ya, itu iya benar sih sampai sekarang. Nah terus kalau misalnya ya let's say kita kan semua podcaster, terus karena udah punya podcast kan biasanya hadir dari apa ya, dari kekesalan gitu ya. Misalnya kayak gue I think I wanna date you, ya gue pengen waktu itu orang yang pakai dating app tuh jangan dijudge gitu, atau dianggap kayak lu desperate banget sih gitu kan. Akhirnya bikinlah podcast ini. Nah kalau kita semua ya bisa dibilang privilege lah ya. Privilege apapun dari segi materi dan segala macam gitu. Kan bisa aja diam aja gitu ya, nggak usah repot-repot bikin podcast ngedit berjam-jam gitu kan. Terus udah berkeluarga juga gitu kan, tentunya udah kebagi waktunya. Nah itu tuh apa yang pengen disuarakan sih sebenarnya? Kenapa terus berpodcast padahal nggak Ribet. cuan-cuan dan kayak doang. Merephrase pertanyaannya kayak kalau ada duitnya juga nggak bikin kaya raya, nggak tajir-tajir dan capek karena apa sih, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Dan kalau gue pribadi pengen meninggalkan nama baik lewat KPP. Jadi first of all, KPP itu bisa jadi legacy gue lah gitu ya, legacy karya lah gue bareng sama Dara. Yang kedua adalah sekecil-kecilnya manfaat, seneng kalau KPP ngasih manfaat untuk pendengar gitu. Ini klise banget. Tapi buat content creator atau yang bikin karya, apapun bentuk karyanya, pasti seneng deh kalau ada yang gue denger
podcast lo atau gue nonton YouTube lo atau apa tuh kayak aduh seneng banget ya Kak gini, makasih ya Kak gini-gini. Apalagi kalau dia kemudian mengelaborasikan kenapa dia suka gitu. Iya nih aku suka dengernya karena membuat aku jadi bla 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 atau aku jadi mikir gini. Tuh seneng banget gitu. Siapapun yang punya konten pasti you know that feeling gitu. Dan itulah yang buat gue pribadi tuh menjadi bensin untuk terus jalan. Jadi yaudahlah nggak apa-apa lah, kita podcast santai aja lah gitu kan, mau nge-update juga jarang-jarang gitu kan, lama banget nih update-nya, tapi nggak apa-apa. Ada kok yang dengerin dan ada kok yang merasakan manfaatnya, itu menjadi bensin. Dan makin kesini juga lumayan nambah validasinya gitu untuk kami. Jadi ya pernah dapat menang lomba gitu ya, dapat award juga ya. Lomba yang hadiahnya bukan cuma piagam, ada uangnya gitu ya. Terus dikasih, terus menang penghargaan apalah, terus diajak collab dengan yang keren-keren seperti kalian ini. Itu kan juga lumayan nih gitu kan. We made it this far. Paling nggak kita nggak berhenti. Banyak loh podcast bagus yang berhenti gitu kan. Bener. Itu kan kayak dulu ada podcast ini kemana sih gitu. Itu kan aduh sayang banget nih gitu. Walaupun kita paham life gets in the way kadang-kadang kan. Biasanya kan memang juga ya ada yang podcast bagus berhenti kan karena itu bensinnya habis. Belum beli lagi. Kita harus kita harus nentuin bensin kita apa kan. Bensin kita apakah Pertamax gitu ya kan, duit apa, nah kita duit bensin kita apa, pujian ya. Itu kita tentukan lah bensin kita tuh apa gitu. Tapi gue juga menginikan sama Laila gitu. Buat gue pribadi, kalau hidup ya udah dengan privilege aja gitu, nggak ngapa-ngapain, sebetulnya kan kayaknya sah-sah aja ya. Tapi gue yakin sih gitu itu akan meninggalkan kehampaan gitu kan di diri ini. The gitu. Kardashians aja kerja gitu ya. Kardashians nggak kerja bisa. Sepatutnya dalam hidup kan mungkin jadi manfaat atau membantu orang gitu ya dengan karya ini, walaupun awalnya nggak kepikiran. Awalnya kan mungkin kalau buat gue pribadi membantu buat gue sendiri dulu gitu, untuk misalnya ya belajar berpikir kritis atau mengasah pikiran terus gitu. Terus ternyata ada manfaatnya untuk orang lain. Jadi ya itu yang bikin semangat sih gitu. Tiba-tiba disamperin gitu, KKP ya gitu kan, suka salah ya. KPP selalu sering disebut KKP. Terus misalnya kayak Kementerian Kelautan ya. Disamperin gitu, makasih ya gitu. Misalnya ada yang relate gitu dengan salah satu episode dan nyampein itu langsung, itu emang kayak langsung wah gitu, itu bensin banget gitu. Itu yang membuat kalian juga waktu itu sempat konon mau vakum terus gak jadi. Iya benar. Sekitar tahun-tahun sebelum pandemi ya, 2019 gitu. Itu sempat sibuk ribet. Terus gue tuh merasa gelisah juga, yang kayak ini kok kita nggak produksi gitu kan, stagnan gini-gini aja. Ibarat band ya, ada percakapan bubar nggak nih gitu. Band tuh kan suka ada titik bubar nggak nih gitu, bubar nggak nih gitu kan. Jadi sempat kayak ada diskusi reflektif lah, tapi akhirnya ya udah masih aja. Kuncinya kan gitu, kalau lagi capek jangan buru-buru ambil keputusan ya gitu kan. Oke, dipikirin dulu deh nih gitu. Hard questionnya yaitu mau lanjut atau enggak, bubar atau enggak. Kalau mau bubar gimana, kalau mau lanjut apa nih yang harus dibenerin atau dikerjain bareng-bareng gitu, supaya kita bisa lanjut lagi gitu.